Semangat pagi semuanya. Dan terhormat kepada Dewan Juri dan seluruh panitia serta rekan-rekan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Saya di sini akan memberikan atau menceritakan dongeng tentang si kancil. Dan dongeng adalah sebuah sarana atau nasihat yang sangat tepat dan efektif untuk adik-adik, terutama yang saya targetkan adalah TK dan PAUD. Saya anggap di sini semuanya adalah anak-anak TK dan PAUD. Jadi pembawaan saya adalah ceria dan kancil sudah sangat sering kita dengar. Dia adalah seekor hewan yang cerdik dan bijaksana. Si kancil adalah hewan yang cerdik dan bijaksana. Pada suatu hari, ketika si kancil sedang mencari makan, ia berjalan sambil mencari daun muda yang hendak dia makan. Kemudian ia melihat seekor kera. Seekor kera tampak kebingungan. Dia mendatangi kancil tersebut. Kancil, ya kera, apa yang terjadi denganmu? Kenapa wajahmu pucat? Apa yang terjadi? Segerombolan gajah telah memaksa tanaman pisangku yang aku tanam, kancil. Aku bingung. Semua keluargaku kelaparan. Apa yang harus aku lakukan? Mereka telah memporak-porandakan semua tanaman pisangku. Baiklah kancil, sekarang tunjukkan kepadamu di mana gerombolan gajah itu. Kancil pun menunjukkan gerombolan gajah itu. Ketika kancil menemui mereka, kancil diam-diam bersembunyi di balik semak belukar dengan keras. Kita akan lihat dari semak belukar apa yang mereka lakukan. Hahaha, nikmat sekali pohon pisang ini. Buahnya begitu lebat. Jangan sampai sisa. Ayo kita makan. Para gerombolan gajah sangat menikmati hingga mereka kekenyangan. Kemudian setelah mereka terlihat kekenyangan, kancil pun menghampiri diri dengan gerak. Para tuan gajah, apa yang kalian lakukan dengan tanaman pisang ini? Gajah pun bertanya pada kancil kembali. Dia nampak sangat membingungkan dengan pertanyaan kancil. Maksud kamu apa, kancil? Apa urusannya denganmu? Tanaman buah ini sangat lebat dan nikmat. Aku sangat menikmatinya. Mari kita memuaskan tanaman pisang ini. Hahaha. Gerak gajah yang sangat luar biasa. Mereka menikmati pisang yang akan kera. Kemudian kera pun merasa kesal dan berbisik sesuatu kepada kancil. Tolong saya, kancil. Apa yang harus kita lakukan? Mereka semakin fokus, semakin galak saja dengan wilayah ini. Baik para gajah, apa kalian tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon pisang ini? Gajah pun, aku tidak peduli dengan pertanyaan itu, kancil. Aku tidak berurusan dengan itu. Yang penting aku kenyang. Aku merasakan puas dengan buah-buah pisang ini. Baik, kalau kamu ingin tahu dan kalau kalian ingin tahu siapa yang menanam pohon pisang ini, yaitu adalah seorang pemburu binatang yang ada di hutan ini. Mereka lah yang menanam semua pepohonan pisang ini. Aku tidak percaya dengan gelang kamu, kancil. Kamu pasti akan menipuku. Kamu tidak akan pernah percaya lagi, kancil. Baiklah, kalau tidak percaya para gajah, nanti malam datanglah kemari. Karena para pemburu itu biasanya sering menjaga pohon-pohon pisang mereka pada malam hari. Tentunya mereka tidak akan pernah sendiri. Mereka terlalu banyak. Mereka selalu membawa anak panah untuk membunuh para binatang yang mengganggu pohon pisang mereka. Dan tentunya kalian tahu semua sudah seperti ini, sudah berserakan seperti ini. Bagaimana nanti? Para gajah itu semakin bingung dan ketakutan. Bagaimana? Kemudian pemimpin gajah berkata sesuatu pada si kancil. Kancil, tolong kami. Apa yang bisa kami lakukan? Baiklah para gajah. Kancil pun mencari ide yang tepat agar para gajah gerak kembali untuk mendatangi pohon pisang. Pergi jauh dari sini. Pergi dari wilayah ini sebelum mereka membunuh kalian. Sebelum kalian lenyap tertusuk oleh panah para pemburu. Baik, kancil. Dan semakin takut, semakin bingung para gajah mundur perlahan-lahan. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan tidak jadi menguasai wilayah itu. Kemudian kancil bertanya pada kera, bagaimana perasaan kera? Kera pun menjawab, saya sangat dekat, kancil. Terima kasih atas pertolonganmu. Saya mau tanya sesuatu padamu, kancil. Apa yang membuatmu semakin cerdik setiap harinya? Kamu selalu banyak cara dalam mengatasi permasalahan di hutan ini. Tentunya permasalahan kami bersama. Baik, kera. Tentunya rajin-rajinlah kamu membaca.
karena pada buku yang selalu saya baca setiap hari terdapat banyak makna yang bisa kita ambil untuk menghadapi semua permasalahan. Kamu mau ilmu apa, Kera? Kera menjawab dengan sangat semangat. Aku sangat menginginkan ilmu bagaimana cara aku bisa menanam pohon pisang kembali agar nantinya berbuah lebat dan banyak. Seperti nikmat rasanya. Ada, Kera. Ini, ambillah. Bacalah buku ini untuk keturunanmu. Sampaikan kepada mereka agar kelak kau bahagia bersama keturunanmu dari tanaman pisangmu. Terima kasih, Kera. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Kau memang benar-benar hewan yang cerdik dan bijaksana. Sama-sama, Kera. Nah, adik-adik, selain si kancil adalah hewan yang sangat cerdas dan suka membaca, ternyata dia gemar menulis. Pada suatu hari, kakak akan bercerita tentang si kancil yang gemar menulis. Pada suatu hari ketika kancil tengah berteduh di bawah pohon, tiba-tiba ada sebuah biji atau sesuatu jatuh di kepalanya. Plak! Aduh, sakit sekali. Oh, ternyata sebuah biji kelengkeng. Ya, matinya kancil melihat di atas. Kenapa hanya satu yang jatuh? Nampaknya pohon kelengkeng ini sudah agak tua dan buahnya sudah lagi akan segera masak. Kemudian dia sambil menikmati masa-masa ia beristirahat di bawah pohon itu, ia melihat seekor siput nampak berjalan menuju ke sungai. Siput itu mendekati sungai. Kemudian kancil memang merasa haus yang mendekati sungai pula. Siput, oh iya kancil, apa yang kau lakukan di sini? Kancil, saya mau minum, anak-anak saya haus. Tapi bagaimana caranya saya mengambil air minum ini untuk saya bawa ke rumah saya? Kancil pun merasa iba. Memang kenapa? Kenapa kamu tidak bisa? Lihatlah sendiri kancil, tubuhku seperti ini. Bagaimana aku bisa membawa? Jalanku saja pelan. Baiklah siput, aku akan menolongmu. Si kancil mencari tempurung kelapa. Dan kebetulan terdapat pecahan tempurung kelapa yang membawakan sedikit air dan membantu si siput untuk melepaskan air ke sarangnya. Baiklah, di mana sarangmu, siput? Tunjukkan aku. Baiklah kancil, ikuti aku. Kemudian si siput menunjukkan di mana tempat mereka tinggal para keluarga si siput. Kemudian pada sampai di tempatnya, siput menunjukkan, inilah rumahku kancil. Rumahku di sini. Anak-anak, keluarlah. Ada Pak Kancil yang di luar. Kemudian anak-anak siput itu keluar nampak takut dan malu-malu. Oh iya, terima kasih Pak Kancil kalau sudah membantu kami. Anak-anak itu keluar dengan sangat takut dan sedikit tidak mengenali siapa sosok Kancil itu. Jangan takut, ini Pak Kancil yang telah menolong kita. Dia telah membawakan minuman untuk kita. Namun Kancil menatap seekor siput kecil dan di situ dia sangat heran dan sangat penasaran apa yang dia lihat. Anak siput ternyata sudah membawa secari kertas dan sebuah pena yang sejak tadi dia pegang. Hei siput, apa yang dilakukan oleh salah satu anak itu? Oh, anakku yang bungsu. Dia gemar menulis. Dia selalu mengerjakan sebuah coretannya di atas kertas. Aku tak tahu apa yang dia tulis. Bahkan setelah aku melihat akhir-akhir ini, ia semakin rajin menulis. Kancil semakin penasaran. Baiklah, hai anak siput kecil, apa yang telah kau lakukan? Anak siput kecil itu pun sedikit takut. Saya menulis. Boleh saya melihat tulisan kamu? Luar biasa siput. Anakmu menulis dengan indah. Tulisannya rapi sekali dan menceritakan keluarganya. Oh ya Kancil? Ya, dia menceritakan keluarga kalian yang begitu harmonis. Luar biasa. Terima kasih Kancil. Begitulah hobinya setiap hari dia selalu menulis. Tapi ngomong-ngomong Kancil, saya ingin bicara sesuatu dengan kamu. Apa siput? Katakan. Saya ingin meminta tenggang waktu dan jasa Kancil untuk bisa menolong anak saya memberikan pelatihan menulis. Baiklah, tapi baiklah, kalau memang itu keinginan kalian, saya akan menuruti. Saya akan membuatkan belajar untuk menulis pada anak siput ini. Baiklah. Besok kita akan berkumpul di tempat ini dan kita mengikuti les menulis. Terima kasih Kancil, kamu sangat luar biasa, kamu telah menolong kami. Setelah kita mengetahui bahwa Kancil gemar menulis, selanjutnya Kancil juga menjadi
membicarakan suatu masalah. Si ibu kelinci mengeluh, "Aduh, saya tidak kuat menahan lapar. Musim kemarau ini masih terus berkepanjangan. Bagaimana nasib saya dan anak-anak saya? Sementara di bangunan tumbuh-tumbuhan sudah mulai mengering." Kelinci mengeluh begitu kepada teman-temannya. Begitu juga si beruang kecil. "Lihatlah daerah tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya setengahnya sudah habis terbakar. Saya mau tinggal di mana?" Beruang pun semakin mengeluh, dan para binatang lain pun menyusul mengeluh dengan luar mereka masing-masing. "Baiklah, tenang. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang padam," kata Tupai. "Kalau begitu, aku akan mencari seseorang yang bijak yang bisa menyelesaikan masalah ini." Kemudian Tupai mencari ke sana kemari, dia melompat pohon. Kemudian ketika itu Kancil tengah berjalan-jalan dan dia sangat merintih melihat kondisi hutan yang saat itu memang sangat kekeringan. Krak, pada dahan pohon yang sangat itu jatuh menimpanya. Panas yang terus berkelanjutan nampaknya membuat hutan ini semakin parah saja. Bagaimana nasib para penghuni hutan ini? Aku sangat iba melihatnya, begitu juga dengan diriku. Kemudian ada seekor tupai yang memanggilnya. "Kancil, Kancil." Kancil pun mencari arah sumber suara itu. Kemudian dia terpana dari seekor tupai yang berada di atas pohon. "Hai tupai, kenapa kamu? Turunlah, kemarilah." Tupai itu mendekati Kancil. "Kancil, tolong kami. Kami sedang dalam musibah. Hutan ini semakin panas dan semakin kering. Kami tidak kuat menahan hidup di hutan ini. Kami tidak kuat lagi. Lihat di area sana, rumah beruang kecil itu sudah terbakar. Saya sangat iba. Dan di sungai sana air sudah mulai mengering." Baiklah. Kalau begitu, kita akan segera mengumpulkan para binatang juga ini dan akan musyawarahkan. Begitupun juga Kancil, sangat sayangkan hutan ini sudah setengahnya terbakar. Astaga, siapa yang membakar di musim panas ini? Berani-beraninya mereka melawan itu. Tupai pun menggelengkan kepala. Kemudian Kancil segera mengajak Tupai untuk segera melaksanakan dan merencanakan bagaimana mereka bisa berkumpul bersama dan menyelesaikan masalah itu. Setelah mereka berbincang dan Kancil memiliki ide, dan keesokan harinya pun Kancil bersama teman-teman sudah berkumpul pada suatu tempat. Mereka memecahkan masalah bersama. "Aku sudah tidak kuat lagi, Kancil. Bagaimana ini?" "Baiklah, tenang, semuanya tenang. Kita akan selesaikan bersama-sama. Kau gajah dan kau rusa, kalian kan bertubuh kuat. Kalian ambil air yang ada di sungai sana secukupnya untuk menyemprotkan air ke sumber titik api. Kemudian kalian para beruang dan kelinci serta yang lain buatlah terowongan untuk bersembunyi anak-anak kalian. Jauhkan mereka dari sumber titik api." "Baik Kancil, siap, laksanakan." Kemudian mereka bekerja masing-masing. Setelah itu si Kancil pun mencari tugas agar selain para binatang, penduduk desa pun bisa membantu. Sementara aku akan menemui para penduduk desa untuk membantu kita, karena kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. "Setuju Kancil." Kemudian Kancil memikirkan bagaimana ia bisa menemui para penduduk desa. Sedangkan penduduk desa sendiri menganggap si Kancil adalah hewan pemangsa tanaman mereka. Kemudian Kancil pun mendekati sebuah rumah, ternyata milik seorang petani. Di situ seorang tengah menata kayu bakarnya yang akan dimasukkan di dalam buku. Kancil memberikan isyarat dengan berlari-lari kecil mengelilingi rumah petani itu. Petani pun bingung melihatnya. Nampaknya petani itu pun juga membutuhkan si Kancil. Tampaknya Kancil berhasil membawa seorang petani dan para penduduk lainnya untuk mengunjungi hutan itu, mendatangi hutan itu dan membantu mereka memadamkan kebakaran. Berhasillah si Kancil, dan pada hari itu semua penduduk desa sudah mengetahui bencana yang ada di hutan itu. Mereka bersama-sama menyelesaikan masalah. Mereka membunuh api-api yang telah membakar hutan itu, dan para binatang sekarang sudah mulai hidup kembali. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menyebutkan ada 3 sifat yang dimiliki Kancil, yaitu sifat suka membaca, menulis, kemudian si Kancil juga memiliki sifat pembicara. Karena si Kancil juga senang berbicara, maka tak heran banyak para binatang yang suka menyimak ceritanya. Kali ini kita temanya adalah menyimak. Dan pada suatu hari kakak si Kancil benar-benar adalah hewan yang sangat luar biasa dalam menyampaikan cerita.
kemarin sempat diterkam oleh harimau. Pada suatu hari, si kancil tengah berkumpul dengan teman-temannya di padang rumput dan hijau. Kemudian kancil menceritakan, aku kemarin tengah dikejar oleh harimau. Nampaknya nasibku itu kurang bagus. Ceritakan kancil, ceritamu sangat luar biasa dan sebetulnya menjadi perhatian bagi kami untuk berhati-hati pada kekuasaan wilayah ini. Baik, saya akan ceritakan. Kancil itu bercerita. Pada waktu itu, Kancil tengah berlari-lari pagi, tepatnya pada hari Minggu. Dia berlari-lari kecil dan dia merasa letih. Dia beristirahat di dekat sungai. Dia minum air sungai itu sambil menikmati segarnya air dan cahaya yang cerah di balik semak belukar hutan itu. Kemudian si Kancil pun merasa lelah dan dia berbaring di tepi sungai. Karena matahari sudah di atas kepala, nampaknya tanda bagi Kancil untuk segera pulang. Dia berjalan pelan-pelan sambil menikmati daun muda. Kemudian di situ dia mendengar suara auman yang sangat keras. Suara harimau yang sangat ganas, lebih ganas sekali. Kancil pun tahu, dia merasa bahwa itu adalah suara Timoreng. Dia semakin takut dan semakin ingin melarikan diri. Kemudian dia mencari cara bagaimana saya bisa meloloskan diri dari Timoreng. Dia pura-pura mengincangkan kakinya. Dia pincang. Dia merasakan amat takut dengan suara auman itu. Timoreng pun melihat Kancil. Woi, kamu kecil, apa kau tak mengenalku? Kancil, hamba mengenal Paduka. Hamba sangat mengenal Paduka. Dengan belang yang ada di tubuh Paduka, suara yang lantang, dan auman yang sangat keras, serta langkah yang cepat adalah Paduka. Ya, lalu apa yang melakukan di sini? Apa kau tidak takut denganku? Kancil pun menjawab, saya sangat takut dengan Paduka. Tapi apa mau dikata? Saya tidak bisa lari cepat. Kaki saya pincang seperti ini. Saya hanya pasrahkan sama Paduka. Kakak, benar. Benar sekali kamu kecil. Kamu hanya pasrah denganku. Dan sebentar lagi kau akan masuk ke dalam perutku. Terserah Paduka. Hamba hanya pasrah Paduka. Saya tidak kuat lagi. Hamba tidak bisa berlari cepat. Baiklah. Lalu aku ingin kita semakin menantang. Berlarilah kamu agar aku bisa mengejarnya. Hamba tidak bisa Paduka. Hamba sudah pincang. Lalu apa yang ada di kakimu itu? Mengapa kau pincang? Hamba punya permintaan Paduka. Cabutlah duri di belakang telapak kaki hamba. Hah, itu saja permintaanmu. Baiklah. Kemudian harimau itu menunduk dan mengambil, nampaknya semakin dekat dengan kaki Kancil. Kancil itu pun dengan kuat tenaga dia menendang harimau. Kancil itu lari terbirit-birit dan harimau kesakitan. Aduh, Kancil, kurang ajar kamu Kancil. Kau telah menendangku. Dia merasakan sakit yang amat karena giginya patah. Kemudian Kancil memanfaatkan kesempatan itu. Dia lari terbirit-birit menjauh dari harimau. Harimau pun akhirnya tidak sempat menangkap Kancil dan Kancil lolos dari harimau. Hingga akhirnya Kancil menceritakan semua kejadian itu pada para binatang dan binatang pun awalnya geram, awalnya sedih, sekarang menjadi lebih bahagia. Ternyata sebaik-baik Kancil dan baik juga ilmunya untuk digunakan. Nah, adik-adik dari cerita kakak atau dengan kakak tadi semoga bisa memberikan semangat untuk kita bahwa dengan rajin membaca, rajin menulis, rajin berbicara,